Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya, Danang Saputra. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang alat-alat bersuci. Dari pembahasan kali ini, ada 4 pembahasan yang perlu kita bahas. Yang pertama, tentang bersuci. Yang kedua, tentang kedudukan air dalam bersuci. Dan yang ketiga, benda-benda bersuci selain air. Dan yang terakhir atau yang keempat, hikmah dalam penggunaan alat bersuci. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas pengertian bersuci. Jadi bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharah. Istilah toharah dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi bersuci ini menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat ataupun ibadah-ibadah lain terlebih dahulu diwajibkan bertoharah, seperti berwudu, tayamum, atau mandi. Bersuci juga dapat kita bedakan menjadi 2 bagian ataupun 2 macam. Yang pertama ada namanya bersuci lahiriah, yang kedua ada namanya bersuci batiniah. Kita akan membahas yang pertama itu bersuci lahiriah. Bersuci lahiriah adalah suatu kegiatan kita bersuci dari najis dan hadas. Contohnya kita membersihkan badan, membersihkan tempat tinggal, membersihkan lingkungan sekitar kita yang terdapat kotoran ataupun najis. Bersuci lahiriah ini terbagi lagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada namanya bersuci dari najis, yang kedua ada namanya bersuci dari hadas. Bersuci dari najis ini yaitu kita membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada tubuh kita. Sedangkan yang kedua itu bersuci dari hadas, kita itu menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara kita berwudu, dengan cara kita mandi. Kita menyesuaikan dengan jenis hadas yang mau kita bersihkan. Yang kedua yaitu ada namanya bersuci batiniah. Jadi bersuci batiniah ini adalah merupakan membersihkan jiwa dari kotoran apa? Dari kotoran batin, merupakan seperti dosa ataupun perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, seperti hasad, dendam, dan juga riya. Jadi cara membersihkan sifat-sifat perilaku tercela ini adalah kita dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara bertobatlah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dengan taubatan yang sesungguhnya, dengan taubatan yang nasuha. Adapun dalil atau sumber hukum tentang bersuci ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bertaubat dan juga menyukai orang yang mensucikan dirinya. Dan juga terdapat di dalam surah lain yaitu surah At-Taubah ayat 108. Allah juga berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Penjelasan mengenai air yang suci dan mensucikan yaitu air yang sudah jelas dan pasti dapat digunakan untuk bertoharah. Contohnya seperti air hujan, seperti air mata air, seperti air laut, seperti air sungai, seperti air sumur, seperti air embun, seperti air es ataupun air salju. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai air yang suci tetapi tidak dapat
mensucikan, yakni air ini halal untuk diminum tetapi tidak sah digunakan untuk bertohara ataupun untuk bersuci. Contoh airnya seperti air buah-buahan, itu air buah kelapa, atau air yang sudah tercampur benda lain seperti air teh, air susu, dan air kopi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai air mutanajis. Air mutanajis adalah yakni air yang haram diminum dan tidak sah juga digunakan untuk bersuci. Seperti airnya itu berubah warna ataupun bau dan rasanya sudah berubah. Jadi air mutanajis itu tidak sah digunakan untuk bersuci karena dia itu sudah ada unsur bau, berubah warna dan rasanya. Selanjutnya mengenai air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang sedikit atau air yang kurang dari 2 kula yang sudah dipakai sebelumnya itu untuk bersuci. Air itu sudah dipakai atau sudah digunakan untuk bersuci sebelumnya. Walaupun dia tidak berubah warna, tidak berubah bau dan rasanya, walaupun dia memang tidak sama sekali berubah, tetapi itu tidak sah karena air itu tidak mencakup 2 kula dan air itu juga sudah bekas digunakan bersuci. Yang terakhir air musammas. Air musammas ini yaitu air yang makruh digunakan untuk bersuci. Karena kenapa? Karena air tersebut adalah air yang terjemur ataupun air yang terkena panas sinar matahari. Jadi air tersebut makruh digunakan untuk bersuci. Yang ketiga yaitu mengenai benda-benda bersuci selain air. Yaitu benda-benda bersuci selain air, yaitu benda padat. Benda-benda selain air yang dapat kita gunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Contohnya seperti kayu, seperti batu, seperti tisu kering, seperti tanah, dan lainnya. Atau pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Adapun hikmahnya yaitu dapat membantu dalam keberlangsungan hidup manusia, membantu mempermudah menjalankan ibadah seperti sholat 5 waktu. Karena setiap makhluk hidup pasti akan membutuhkan yang namanya air, sehingga air sangat penting dalam kehidupan manusia. Cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.